Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen risiko pada UMKM dengan studi kasus kue tiaw dan lumpia basah Ajib di belakang kampus Unjani. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko kelas G, yaitu Bapak Frido Saritua Simatupang SEMM, atas kesempatan yang diberikan untuk kami dapat bisa mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 91206. Lalu ada Lili Putri Pertiwi dengan NIM belakang 91209. Kemudian ada Syahla Diva Aidil Fitri dengan NIM belakang 91210. Kemudian yang terakhir ada Sinta Ania dengan NIM belakang 91211. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ania dengan NIM belakang 211. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis kelompok kami. Yang pertama ada profil kue tiaw Ajib. UMKM kue tiaw dan lumpia basah Ajib ini merupakan salah satu bisnis kuliner yang didirikan pada tahun 2002. Awal mula berdirinya UMKM ini yaitu dengan berjualan keliling menggunakan gerobak. Dan seiring berjalannya waktu, bisnis ini mulai ekspansi membuka beberapa cabang. Dan saat ini sudah memiliki 9 cabang yang tersebar di beberapa titik di kota Cimahi. Salah satunya seperti di Pemkot Cimahi, Gatsu, Jalan Lurah Tani Mulya, Jalan Haji Gopur, Puri Cipageran, dan belakang kampus Unjani yang merupakan cabang ketiga dari UMKM ini. Ada beberapa tahapan manajemen risiko yang meliputi yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, pengukuran risiko, yang ketiga, pemetaan risiko, yang keempat, pengendalian risiko, dan yang kelima, monitoring risiko. Nah, pada tahapan manajemen yang pertama ada identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko merupakan sebuah proses atau kegiatan mengidentifikasikan, mengenali hazard atau penyebab risiko apa saja yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Ada 4 risiko perusahaan. Yang pertama, risiko pemasaran. Yang kedua, ada risiko sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, ada risiko operasional. Dan yang terakhir, ada risiko keuangan. Nah, pada risiko yang pertama, risiko pemasaran. Nah, lumpia kue tiaw dan lumpia basah Ajib ini memiliki risiko pemasaran. Yang pertama, kurang memaksimalkan sosial media dalam memasarkan produk. Yang kedua, adanya kompetitor baru. Dan yang ketiga, adanya kemungkinan yang sangat jarang terjadi. Lalu, risiko sumber daya manusia. Yang pertama, adanya risiko kecurangan. Yang kedua, belum adanya SOP. Dan yang ketiga, adanya pengurangan karyawan. Ketiga, ada risiko operasional. Risiko operasional yang pertama, tidak adanya SOP dalam memproduksi produk. Yang kedua, kemasan yang digunakan belum cukup aman. Yang ketiga, kelangkaan bahan baku. Risiko yang terakhir adalah risiko keuangan yang meliputi yang pertama, kenaikan harga bahan baku, penurunan pendapatan, dan penurunan kualitas bahan baku. Selanjutnya, pada tahapan manajemen risiko yang kedua ada pengukuran risiko. Nah, pengukuran risiko sendiri merupakan usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Selanjutnya, ada rumus pengukuran risiko. Nah, rumus pengukuran risiko ini memiliki dua cara. Cara yang pertama, tanpa bobot, memiliki rumus PE sama dengan E dibagi S. Lalu cara yang kedua dengan bobot, dengan rumus PE sama dengan WE dibagi WS. Nah, untuk PE sendiri ialah probabilitas terjadinya event. E ialah subset atau event. S ialah sample space atau set. W ialah bobot dari masing-masing event. Selanjutnya ada kode risiko. Nah, pada risiko pemasaran dengan kode A1 sampai A3. Lalu pada risiko sumber daya manusia dimulai dari B1 sampai B3. Lalu pada kode risiko operasional dimulai dari C1 sampai C3 dan risiko keuangan dimulai dari D1 sampai D3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 91206. Di sini saya akan membahas mengenai skala dampak dalam pengukuran risiko di studi kasus kue tiaw dan lumpia basah Ajib. Nah, yang pertama di sini ada skala dampak dalam pengukuran risiko, di mana skalanya ini ada 1 sampai 5. Kemudian untuk skala 1 dampaknya sangat kecil, 2 kecil, 3 menengah, 4 besar, dan 5 sangat besar. Kemudian selain itu di sini juga ada skala probabilitas dalam pengukuran risiko, di mana skalanya yaitu 1 sampai 5, di mana skala 1 itu probabilitasnya paling kecil kemungkinan terjadi, kemudian skala 2 jarang, 3 mungkin, 4 sangat mungkin, dan 5 hampir pasti. Baik, selanjutnya ada perhitungan pengukuran risiko. Yang pertama yaitu untuk risiko pemasaran. Nah, kita telah membuat tabel yang isinya kode, lalu risiko dalam pemasaran, jumlah kasus, dan juga bobot. Nah, untuk yang pertama kita akan menghitung probabilitas risiko kurang memaksimalkan sosmed dalam memasarkan produk, yaitu A1. Untuk perhitungannya ada tanpa bobot dan juga dengan bobot. Apabila tanpa bobot, kita menghitung dengan rumus PE sama dengan E per S, di mana PE merupakan probabilitas terjadinya event, E merupakan subset atau event, dan S merupakan sample space. Sehingga kita bisa menghitungnya yaitu 4/6 sama dengan 0,667 apabila diubah dalam bentuk persen, yaitu 66,7%. Sehingga probabilitas risiko A1 yaitu sebesar 66,7% apabila tanpa bobot. Kemudian apabila dengan bobot, kita menghitungnya dengan rumus W kali E dibagi W kali S. W merupakan bobot dan juga E merupakan subset atau event, kemudian S merupakan sample space. Sehingga dapat memperoleh 5 kali 4 dibagi 5 kali 4 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 0,869, atau jika dalam bentuk persen yaitu 86,9%. Nah, untuk A2 yaitu probabilitas risiko adanya kompetitor baru, sama dengan cara sebelumnya. Apabila tanpa bobot, kita menghasilkan nilai sebesar 16,7% dan probabilitas risiko dengan bobot untuk A2 yaitu 8,69%. Selanjutnya untuk A3, probabilitas risiko adanya kemungkinan yang sangat jarang terjadi untuk tanpa bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 16,7% dan dengan bobot memperoleh nilai probabilitas risiko sebesar 4,34%. Ya, di sini kita melakukan perhitungan pengukuran risiko untuk risiko sumber daya manusia. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, sehingga di dalam risiko sumber daya manusia ini untuk B1 yaitu dengan risiko adanya kecurangan, nah menghasilkan probabilitas tanpa bobot sebesar 16,7% dan dengan bobot sebesar 8,7%. Selanjutnya untuk kode B2 yaitu belum adanya SOP tanpa bobot menghasilkan 66,7% probabilitas risikonya. Dan untuk probabilitas risiko dengan bobot menghasilkan nilai 87%. Untuk B3 yaitu probabilitas risiko adanya pengurangan karyawan, probabilitas risiko untuk tanpa bobot menghasilkan nilai sebesar 16,7% dan probabilitas risiko untuk dengan bobot menghasilkan nilai 4,3%. Selanjutnya perhitungan pengukuran risiko operasional. Nah, untuk risiko operasional ini diberi kode C1, C2, dan C3. Untuk perhitungannya masih sama, sehingga untuk C1 menghasilkan probabilitas risiko tanpa bobot 42,9%. Kemudian apabila dengan bobot, probabilitas risikonya sebesar 44,8%. Dan untuk C2, probabilitas risiko tanpa bobotnya yaitu sebesar 50%. Dan probabilitas risiko dengan bobotnya yaitu 52,2%. Kemudian untuk probabilitas risiko kelangkaan bahan baku yaitu C3, probabilitas risiko dengan tanpa bobotnya yaitu 7,1%. Kemudian apabila probabilitas risiko dihitung berdasarkan dengan bobot,
memperoleh nilai sebesar 2,9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Diva Adil Fitri dengan NIM belakang 210. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengukuran risiko pada fungsi perusahaan yang terakhir, yaitu risiko keuangan. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa di dalam risiko keuangan ini terdapat 3 risiko yang teridentifikasi dan sudah tertera di dalam tabel. Dengan kode yang pertama, D1, kenaikan harga bahan baku dengan jumlah kasus 3 berbobot 4. Lalu D2, penurunan pendapatan dengan jumlah kasus 2 bobotnya 1. Lalu yang terakhir, D3, penurunan kualitas bahan baku dengan jumlah kasus 2 berbobot 2. Lalu dihitung menggunakan teknik distribusi probabilitas menggunakan 2 rumus tanpa bobot dan juga dengan bobot. Untuk tanpa bobot, rumusnya PE sama dengan E per S, di mana E yaitu subset event atau kasus, yang lalu S-nya yaitu keseluruhan kasus atau set. Lalu rumus yang kedua yaitu dengan bobot. PE sama dengan WE per WS, di mana W di sini yaitu weight atau bobot. Untuk perhitungan yang pertama, probabilitas risiko kenaikan harga bahan baku D1 menggunakan rumus tanpa bobot yaitu PE sama dengan 3/7 yang menghasilkan 0,429 atau 42,9%. Lalu dengan rumus dengan bobot, PE sama dengan 4 kali 3 per 4 kali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 2 kali 2 yang menghasilkan 0,667 atau 66,7%. Lalu untuk perhitungan yang kedua, probabilitas risiko penurunan pendapatan D2 menggunakan rumus tanpa bobot yaitu PS sama dengan 2/7 yang menghasilkan 0,286 atau 28,6%. Lalu dengan rumus dengan bobot, PE sama dengan 2 kali 1 per 3 kali 4 tambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 yang menghasilkan 0,111 atau 11,1%. Lalu untuk perhitungan yang terakhir, probabilitas risiko penurunan kualitas bahan baku atau D3 dengan rumus tanpa bobot, PE sama dengan 2/7 yang menghasilkan 0,286 atau 28,6%. Lalu dengan rumus yang kedua dengan bobot, PE sama dengan 2 kali 2 per 3 kali 4 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 yang menghasilkan 0,222 atau 22,2%. Setelah dilakukannya pengukuran risiko, perusahaan tidak langsung mengatasi semua risiko tersebut. Ada risiko yang memang harus segera diberikan tindakan, namun ada juga yang bisa diabaikan. Nah, maka tahap selanjutnya yaitu pemetaan risiko untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingan perusahaan. Berikut merupakan diagram pemetaan yang kami buat agar nanti saat menentukan tindakan sesuai dengan masing-masing risikonya. Yang pertama, kuadran 1 di mana tingkat probabilitas dan tingkat dampaknya sedang sampai tinggi. Terdapat risiko dengan kode A2 yaitu adanya kompetitor baru dan D2 yaitu penurunan pendapatan. Selanjutnya, kuadran 2 di mana tingkat probabilitasnya sedang sampai tinggi namun tingkat dampaknya tinggi. Risiko ini jarang terjadi, terdapat risiko dengan kode A1 yaitu kurang memaksimalkan sosial media. A3, kemungkinan yang sangat jarang terjadi. B1, adanya resiko kecurangan. B2, belum adanya SOP. Lalu C3, kelangkaan bahan baku. Dan yang terakhir, kenaikan D1, yaitu kenaikan harga bahan baku. Kemudian dalam kuadran yang ketiga, memiliki probabilitas tinggi namun dampaknya rendah. Resiko ini rutin terjadi. Terdapat kode C1, tidak adanya SOP dalam membuat produk. C2, kemasan yang belum cukup aman, dan D3, penurunan kualitas bahan baku. Yang terakhir, kuadran 4 memiliki tingkat probabilitas dan dampak yang rendah. Terdapat B3, yaitu adanya pengurangan karyawan. Setelah pemetaan risiko rampung, selanjutnya adalah pengendalian risiko, karena semua risiko tersebut harus dikendalikan agar dapat meminimalisir atau menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Pengendalian yang pertama pada risiko pemasaran. Untuk kode A1 yaitu kurang memaksimalkan sosial media untuk memasarkan produk, dapat dilakukan pengendalian dengan risk control, di mana UMKM harus membuat planning untuk kedepannya
lebih gencar menggunakan sosial media dalam mempromosikan produknya. Selanjutnya A2 yaitu adanya kompetitor baru dapat dikendalikan dengan teknik risk retention dengan cara lebih inovatif lagi dalam membuat produknya. Karena seperti kita tahu bahwa produk kue tiaw dan lumpia basah ini sudah banyak sekali yang menjualnya, maka UMKM harus dapat menahan resiko dengan rencana yang seperti tadi membuat inovasi. Kemudian yang terakhir A3 yaitu adanya kemungkinan yang sangat jarang terjadi dapat dikendalikan dengan teknik risk control. UMKM ini harus membuat perencanaan yang matang mengenai resiko seperti bencana alam atau mungkin kemungkinan lainnya. Sehingga jika itu terjadi UMKM lebih siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Putri Pertiwi dengan NIM belakang 209. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai pengendalian resiko. Untuk pengendalian resiko yang kedua yaitu ada pada bidang sumber daya manusia atau SDM, di mana untuk kode B1 dengan resiko adanya resiko kecurangan, teknik pengendalian resikonya menggunakan risk retention dan cara penanganan resikonya yaitu UMKM dapat menyisihkan sejumlah dana untuk membiayai kerugian akibat dari resiko tertentu. Kemudian untuk kode B2 dengan resiko belum adanya SOP, teknik pengendalian resikonya menggunakan risk retention. Dan cara penanganan resikonya yaitu UMKM ini sebaiknya melakukan evaluasi resiko yang ada untuk menahan resiko. Setelah itu untuk kode B3 dengan resiko adanya pengurangan karyawan, teknik pengendalian resikonya menggunakan risk control dan cara penanganan resikonya yaitu UMKM ini sebaiknya mempunyai perencanaan yang lebih matang terhadap pengorganisiran sumber daya manusianya agar tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga, pengendalian resiko pada bidang operasional, di mana untuk kode C1 dengan resiko tidak adanya SOP dalam memproduksi produk, teknik pengendalian resikonya menggunakan risk retention dan cara penanganan risikonya yaitu UMKM ini sebaiknya menerapkan SOP khusus sebagai dasar untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian untuk kode C2 dengan resiko kemasan yang digunakan belum cukup aman. Teknik pengendalian risikonya yaitu menggunakan risk retention dan cara penanganan risikonya yaitu UMKM ini sebaiknya mempertimbangkan keamanan dalam pengemasan produk. Setelah itu untuk kode C3 dengan resiko kelangkaan bahan baku. Teknik pengendalian risikonya menggunakan risk retention dan cara penanganan risikonya yaitu UMKM ini sebaiknya menyisihkan dana tertentu untuk menahan risiko tersebut. Untuk selanjutnya, terdapat pengendalian risiko yang keempat atau terakhir yaitu ada pada bidang keuangan, di mana untuk kode D1 dengan resiko kenaikan harga bahan baku, teknik pengendalian risikonya menggunakan risk retention dan cara penanganan risikonya yaitu UMKM ini sebaiknya menyisihkan dana tertentu pula untuk menahan risiko tersebut. Kemudian untuk kode D2 dengan risiko penurunan pendapatan, teknik pengendalian risikonya menggunakan risk control dan cara penanganan risikonya yaitu UMKM ini harus mempersiapkan perencanaan yang matang untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi ke depannya. Setelah itu, untuk kode D3 dengan risiko penurunan kualitas bahan baku, teknik pengendalian risikonya menggunakan risk retention dan cara penanganan risikonya yaitu UMKM ini sebaiknya menyisihkan dana tertentu pula untuk menahan risiko tersebut. Setelah kita menganalisis dari tiap tahapan manajemen risiko sebelumnya, kemudian kita melakukan monitoring risiko juga, yang dimana monitoring ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan pada manajemen risiko yang sudah dianalisis sebelumnya. Untuk yang pertama, monitoring pada tahap identifikasi risiko, yaitu dengan memantau setiap saat di tiap cabang apakah terdapat risiko baru yang teridentifikasi. Kemudian monitoring pada tahap pengukuran risiko, yaitu dengan mengevaluasi hasil perhitungan pengukuran probabilitas terjadinya risiko sudah tepat atau belum. Kemudian untuk monitoring ketiga yaitu pada tahap pemetaan risiko dengan melakukan evaluasi terhadap pengelompokan risiko yang berdasarkan karakteristiknya. Kemudian monitoring pada tahap keempat yaitu pengendalian risiko dengan memantau tindakan yang dilakukan oleh setiap cabang dalam menyelamatkan
UMKM dari kerugian-kerugian yang akan atau sudah terjadi. Kemudian di sini terdapat strategi yang harus dilakukan oleh UMKM kue tiaw dan lumpia basah Ajib dalam menghadapi resiko-resiko tersebut. Yang pertama, membuat inovasi produk yang berbeda dan belum ada sebelumnya. Yang kedua, membuat SOP agar setiap kegiatan operasional mempunyai standar pelaksanaan yang tepat dan sesuai. Kemudian yang ketiga, melakukan promosi yang lebih gencar melalui sosial media. Yang keempat, memantau tiap cabang di setiap minggunya. Dan terakhir, yang kelima, melakukan evaluasi rutinan di setiap bulan agar bisa melakukan sebuah perkembangan dalam menjalankan UMKM ini. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis kami sebagai akhir dari presentasi kami. Untuk kesimpulannya, menurut hasil analisis yang telah kami lakukan, UMKM kue tiaw dan lumpia basah Ajib ini memiliki beberapa resiko yang sudah dan kemungkinan dapat terjadi seiring berjalannya usaha, seperti resiko pemasaran, resiko SDM, resiko operasional, dan resiko keuangan. Resiko tersebut nantinya akan dilakukan sebuah identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengendalian, dan monitoring sebagai upaya untuk mengetahui resiko apa yang ada pada UMKM tersebut dan dilakukan upaya mengenai bagaimana meminimalisir resiko-resiko tersebut. UMKM Kue Tiaw Ajib ini telah melakukan semua tahapan tersebut, sehingga diharapkan usaha ini dapat menerapkan strategi apa yang harus dilakukan, seperti membuat inovasi produk, membuat SOP, melakukan promosi yang lebih gencar di sosial media, dan memantau tiap cabang di setiap minggunya, serta melakukan evaluasi rutin di setiap bulan. Setelah itu, terdapat saran, di mana saran untuk UMKM Kue Tiaw Ajib ini sebaiknya lebih meningkatkan inovasi produknya, lebih aktif dalam memasarkan produk melalui sosial media, dan memantau setiap cabang untuk nantinya diadakan evaluasi setiap bulan mengenai resiko yang telah diidentifikasi. Diharapkan UMKM kue tiaw dan lumpia basah Ajib ini dapat menerapkan manajemen resikonya secara menyeluruh dan maksimal untuk keberlangsungan usaha kue tiaw Ajib ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.